Yesus, tetapi diciptakan oleh Paulus. Tetapi pertanyaannya sederhana, mengapa seseorang yang membenci Yesus, menganiaya para pengikutnya, dan merasa benar di hadapan Allah, justru menyerahkan seluruh hidupnya untuk Kristus yang sama? Paulus tidak mendapatkan kuasa. Ia kehilangan segalanya, reputasi, kebebasan, bahkan nyawanya. Kekristenan bukan lahir dari ambisi Paulus. Kekristenan lahir dari perjumpaan yang mengubah arah hidup, dan kisah Paulus adalah bukti bahwa pertobatan itu nyata. Sebelum dikenal sebagai Paulus, ia bernama Saulus. Ia bukan orang jahat menurut ukuran zamannya. Ia taat pada hukum, dididik sebagai orang Farisi, yakin bahwa ia sedang membela Allah. Saulus melihat para pengikut Yesus sebagai ancaman bagi hukum, ancaman bagi tradisi, ancaman bagi kebenaran versinya. Dengan keyakinan penuh, ia mengejar mereka, menangkap, memasukkan ke penjara, bahkan menyetujui kematian Stefanus. Saulus tidak menganiaya karena benci tanpa alasan. Ia menganiaya karena ia merasa benar, dan disitulah kisah pertobatan yang sejati dimulai. Dengan surat kuasa di tangannya, Saulus berangkat ke Damsyik. Tujuannya jelas, menangkap para pengikut Yesus. Ia tidak ragu, ia tidak takut, ia yakin ia sedang melakukan kehendak Allah. Tetapi di tengah jalan, segalanya berhenti. Cahaya dari langit menyelimutinya. Saulus jatuh ke tanah, dan sebuah suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus, yang kau aniaya." Dalam sekejap, orang yang merasa paling benar menyadari satu hal, ia sedang melawan kebenaran itu sendiri. Saulus bangkit, tetapi ia tidak dapat melihat. Ia masuk ke Damsyik sebagai orang yang buta, dan dari kegelapan itulah hidup yang baru akan dimulai. Ketika Saulus bangkit, matanya terbuka, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Ia dituntun masuk ke Damsyik oleh tangan orang lain. 3 hari lamanya, ia tidak makan, ia tidak minum, ia berdoa. Orang yang datang kepadanya bukanlah seorang rasul besar, namanya Ananias, seorang murid biasa yang mengenal reputasi Saulus dan takut kepadanya. Tetapi Tuhan mengutus Ananias. Ia meletakkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku." Seketika itu juga penutup dari matanya seakan terlepas, dan Saulus dapat melihat kembali. Ia dibaptis, dan hidup yang lama benar-benar berakhir. Dari titik inilah perubahan yang nyata dimulai. Pertobatan Paulus tidak berhenti di air baptisan. Ia tidak kembali ke hidup yang lama. Ia tidak mencari posisi. Ia tidak membangun kekuasaan. Justru sebaliknya, orang yang dulu memburu jemaat, kini diburu. Orang yang dulu ditakuti, kini ditolak. Paulus mulai memberitakan Yesus di tempat-tempat yang paling berbahaya. Ia dipukuli, ia dipenjara, ia dikhianati, berkali-kali hampir mati. Jika kekristenan adalah ciptaan Paulus, maka ia tidak akan mengorbankan segalanya untuknya. Paulus tidak mendapatkan kenyamanan dari imannya. Ia mendapatkan salib, dan dari hidup yang hancur demi Kristus itulah kita tahu satu hal, pertobatan itu nyata karena buahnya nyata. Paulus di penjara, bukan sehari, bukan sebentar. Ia menjalani tahanan di Roma selama 2 tahun penuh, namun tetap memberitakan Injil tanpa gentar. Alkitab tidak mencatat bagaimana